berbentuk jamak taksir. Nanti ada juga yang berbentuk jamak muannas salim, bahkan ada juga yang berupa fi'il mudhari. Ini paham 1 nomor 2, ini ulang kemarin ya. Masih mereview kemarin. Yang ngantuk dibangunin, ayo. Siapa itu? Ya Bun. Perubahan dari mufrad menjadi jamak taksir, tapi dalam perubahannya tidak ada tambahan tertentu yang dirumuskan. Makanya perubahannya pun tidak beraturan, tidak saklek harus seperti ini, tidak. Jadi tidak ada patokan khusus ya dalam penjamaan dari mufrad menjadi jamak taksir. Lain halnya dengan jamak muannas salim yang nomor 3 kita akan lihat. Di jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu apa? Kalimat menunjukkan arti banyak, 2, 3 ke atas. Nanti di akhirnya ada tambahan alif dan ta. Dan ini khusus penjamaan untuk lafaz yang bentuknya muannas atau perempuan. Kita lihat lafaznya seperti ini ya. Yang saya juga bisa. Ya betul. Imatun. Kalimat apa ini? Isim. Tandanya apa bisa kita katakan dia kalimat isim? Ada tanwin. I'rabnya apa? Rofa. Tanda rofanya pakai dumah. Inilah yang menjadi tanda i'rab. Kenapa ini? Karena bentuknya isim mufrad. So'imatun mufrad. Artinya apa so'imatun? Perempuan yang berpuasa. Satu perempuan yang berpuasa ya. So'imatun, wanita yang berpuasa. Nah, ini bagaimana biar berarti atau biar memiliki arti beberapa wanita yang berpuasa. Kalau ini kan cuma satu wanita puasa. Ini bagaimana biar bisa menunjukkan arti beberapa wanita yang berpuasa. Jadilah imatun. So'imatun artinya apa? Wanita-wanita yang berpuasa. Beberapa wanita atau wanita-wanita yang berpuasa. Perhatikan di sini ya perubahannya. So'imatun mufrad. Artinya satu wanita yang berpuasa. Dibuat jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah apa? Kalimat yang menunjukkan arti perempuan banyak. Yang akhirnya ada tambahan alif dan ta. Alif dan ta ini menjadi ciri khas
daripada jamak muannas salim. Maka nanti ketika kita mengartikan kata so'imatun dan so'imatun panjang, ini berbeda. Ini artinya satu wanita yang berpuasa. Kalau ini berartikan beberapa wanita yang berpuasa. Namanya apa ini? Jamak muannas salim. Ciri khasnya ya bun? Bisa didengarkan ya Ustaz, mau dicatat ya. Ya bun. Ini akramun. Ini kan jamak taksir. Ya bun. Seperti itu kan kalau mati itu sebetulnya wanita yang berpuasa dia di akhirannya ada alif dan ta. Ya. Kalau akramun ini ciri-cirinya? Nah, kalau dalam lafaz aklamun karena dia adalah jamak taksir sama dengan kulubun, dia juga jamak taksir. Dia tidak ada ciri khusus yang menandakan bahwasannya dia jamak taksir. Ini biasanya jamak taksir itu bisa kita ketahui dengan sering mendengar, dengan sering membaca. Perubahannya tidak beraturan atau tidak ada rumus tersendiri. Sudah terbiasa mendengar. Iya, mendengar. Kayak kolbun menjadi kulubuna kulubana ya. Asalnya kan kita buat contoh lagi jamak taksir yang misalkan dan bun ini adalah satu dosa. Terus kemudian dijamak taksirkan menjadi apa? Dunubun beberapa dosa. Ini tidak ada rumus khusus seperti dalam jamak muannas salim, ada tambahan ciri khasnya alif dan ta. Dunubana. Makanya dalam doa Allahumma fir lana Rabbana fir lana dunubana wali walidayna. Ini sering kita dengar berarti dunub dan bun menjadi dunub. Kalau dan bun satu dosa. Kalau dunub beberapa dosa. Dunub beberapa dosa ya? Iya bun. Kalau tadi berarti kalau itu mufrad itu ciri-cirinya ada tanwin di belakangnya. Itu ciri kalimat isimnya. Mufrad ya? Ya mufrad. Ya kan? Ya mufrad. Artinya satu tunggal. Ciri-cirinya itu tanwin di belakang. Iya. Kalimat ada tanwin. Ini tanwin ini di sini fungsinya banyak ya. Satu, dia menunjukkan bahwasanya dia adalah kalimat isim. Dua, dumah tanwin di sini menunjukkan bahwasanya dia adalah i'rabnya rofa, karena kan dumah pakai dumah. Dan kalau kita lihat artinya qalbun itu artinya satu hati, ya bun? Bisa ditulis. Tulis bun ya. Oh iya. Seperti dan bun ya. Dan bun di sini. Ya, itu buat ada rumus. Ya. Kan ada beberapa ciri ya. Ya. Terus Mufrad. Ciri-ciri mufrad ini ada mufrad satu. Yang pertama, dia menunjukkan arti satu. Sekarang menjadi timbul sebuah pertanyaan ya.
Dari mana kalimat tersebut menunjukkan arti satu? Paham nggak maksudnya coba? Ini dambun kan tadi mufrad. Ciri kenapa cirinya kenapa isim mufrad? Karena artinya satu dosa. Dari mana kita tahu bahwasannya dia itu menunjukkan arti satu kok tidak artinya banyak? Ada yang mau menjawab? Karena cirinya itu ada tanwin ya Ustaz. Belakang kalimat. Kalau ciri tanwin ini menjadi tanda isim, tanda kalimat isim. Jadi mufrad atau kalimat isim bisa ini kan ya ini ya ciri-ciri kalimat isim. Pertama dia menunjukkan ciri-ciri kalimat isim mufrad dia menunjukkan arti satu. Dari mana kita tahu kalau dia itu menunjukkan arti satu? Karena asal kata dalam bahasa Arab artinya satu. Aslinya itu satu. Seperti kita dalam bahasa Indonesia meja. Asal katanya apa? Meja saja. Nanti dia berubah menjadi beberapa meja. Dua meja. Maka sama dalam bahasa Arab isim mufrad, ciri yang pertama adalah menunjukkan arti satu. Dan bun. Ketika ada bahasa Arab dan bun, pasti dia artinya pertama satu. Kemudian dia berkembang menjadi arti dua, arti banyak. Paham ya? Coba kita lihat satu kata beda dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya peci apa bahasa Arabnya peci? Kolan suatu. Sebelum kita lanjutkan di sini ya. Ini kolan suatu. Kolan suatu artinya peci. Pasti setiap asal kata dalam bahasa Arab itu pasti bentuknya mufrad, dia pasti berupa arti satu. Kemudian nanti dia berkembang menjadi arti dua, menjadi arti banyak. Maka seperti kita kembali ke lafaz danbun ini isim mufrad. Cirinya apa? Menunjukkan arti satu. Dari mana kita tahu kalau dia artinya satu? Karena memang asal katanya dalam bahasa Arab itu dia berbentuk mufrad atau satu. Ciri isim mufrad yang kedua. Mufrad ya. Ada apa? Tanwin. Tanwin juga merupakan tanwin ya. Baik itu dhammah tanwin atau kasrah tanwin atau fathah tanwin. Itu adalah ciri-ciri isim mufrad. Termasuk di antaranya ya. Meskipun tidak semua tanwin pasti mufrad, karena seperti ini kan dia bentuk mufrad. Ada jamak. Ya. Jadi diulang. Danbun. Kalimat apa danbun? Isim. Ciri tanda kalimat isimnya apa? Menunjukkan arti satu. Tanwin. Tanwin ini menunjukkan kalau dia kalimat isim. Ya, paham ya? Terus kalau kita lihat dari segi i'rabnya apa danbun? Rofa. Tanda rofanya pakai dhammah. Dhammah inilah menjadi tanda kalau dia itu i'rabnya i'rab rofa. Tandanya apa? Dhammah. Kenapa? Karena danbun ini isim
mufrad. Dari mana kita tahu arti isim mufrad? Karena dia menunjukkan arti satu. Kenapa menunjukkan arti satu? Karena asal kata dalam bahasa Arab itu memang menartikan satu. Jamak taksir, paham jamak taksir? Yang kedua ini jamak taksir. Jadi jamak taksir tadi apa? Isim yang menunjukkan makna banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Berubah dari qalbun berubah menjadi qulubun. Sama-sama ada tanwinnya di atas ini. Ini juga sama-sama ada tanwinnya, tapi artinya berbeda. Yang di atas artinya satu hati, yang di bawah artinya beberapa hati. Sama kayak kolamun i'rabnya rofa, tanda rofanya pakai dhamma. Karena bentuknya lafaz kolamun ini isim mufrad. Aklamun jamak taksir. Dia berubah dari kolamun menjadi aklamun. Jadi satu pena menjadi beberapa pena. I'rabnya apa? Rofa. Tandanya dhamma. Karena bentuknya apa ini? Aklamun jamak taksir. Yang jamak muannats salim paham? Mufrad sama jamak taksir paham ya? Ya boleh lanjut ya. Nah sekarang jamak muannats salim ini lebih gampang sekali untuk menentukan kalau dia itu bentuknya jamak. Jadi so'imatun jamak muannats salim definisinya pengertiannya nih. Jamak muannats salim adalah kalimat isim yang menunjukkan arti banyak yang akhirnya ada tambahan alif dan ta di belakangnya. Paham ya? Nah, bentuk mufradnya seperti apa? Pasti dong punya mufrad. Setiap jamak pasti dia punya bentuk mufradnya. Seperti tadi di atas jamak taksir, jamak bentuknya dia pasti itu punya mufrad. Sama dengan jamak muannats salim, artinya banyak perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang berpuasa. Dia punya bentuk mufradnya. Apa bentuk mufradnya? So'imatun. Kalau di sini kan panjang so'imatun. Kalau di sini pendek so'imatun. Apakah setiap isim mufrad itu bisa dijamakkan dengan jamak muannats salim? Tidak ya. Jadi yang bisa dijamakkan dengan bentuk jamak muannats salim yakni di akhirnya alif dan ta hanya berlaku pada mufrad yang